Chapter 2 Keluarga Ning ingin memutuskan hubungan. Yemo memandang wanita di depannya dengan heran. Rambutnya pendek, dan meskipun dia tidak cantik, ada sesuatu yang menawan di wajahnya. Dia tampak akrab, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Kenangan lain dari Yemo yang asli mulai kabur setelah sebagian dari kenangan itu muncul kembali di kelas. Dia hanya memiliki kenangan masa lalunya, sebelum reinkarnasinya. Yemo, aku meminjamkan uang sebanyak itu padamu, dan kamu pura-pura tidak mengenalku. Kamu benar-benar menyebalkan, kata wanita berwajah bulat itu. Yemo tiba-tiba teringat. Wanita ini bernama Wang Ying, dari keluarga Wang di ibu kota. Dia sangat ramah dan pemberani, karena dia biasanya berbicara tanpa banyak pertimbangan, tetapi dia tidak memiliki hati yang jahat. Seperti Yemo, dia juga belajar di Universitas Ninghai. Yemo awalnya tidak disambut di ibu kota dan tidak mengenal banyak orang, apalagi setelah dia diusir dari keluarga Ye. Alasan dia berkenalan dengannya adalah karena Wang Ying dan adik perempuannya Ye Ling adalah teman sekelas dan sering datang ke rumah Yemo untuk bermain. Meskipun Yemo diusir dari keluarga Ye, banyak orang yang mengenal Yemo, namun berpura-pura tidak mengenalnya. Wang Ying lincah dan tidak begitu perhitungan. Dia tidak berpura-pura tidak mengenalinya, sebaliknya, dia bahkan meminjamkan uang kepadanya ketika dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kamu, Wang Ying, aku minta maaf, tadi kepalaku pusing, dan aku tidak mengenalimu. Saat Yemo berbicara, dia memikirkan fakta bahwa dia bahkan tidak memiliki uang untuk makan. Mungkin dia harus meminta sedikit lebih banyak kepadanya. Tepat ketika Yemo memikirkan alasan untuk meminjam uang, Wang Ying berbicara secara misterius, Yemo, apakah kamu tahu siapa yang paling terkenal setelah kamu di ibu kota? Aku seharusnya tidak mengatakan yang paling terkenal tapi paling gembira. Wang Ying tampaknya tidak peduli jika kata-katanya melukai perasaan Yemo saat dia terus berbicara dengan bahagia. Dia juga tidak berharap Yemo menjawabnya, jadi sebagai gantinya, dia terus berbicara secara misterius. Beberapa bulan yang lalu, keluarga Ning pergi ke keluarga Ye untuk memutuskan pertunangan. Kamu tahu apa kata pamanmu? Petik 2. Yemo berbicara dengan jelas, aku Yemo, aku tidak punya paman. Benar, maafkan aku lupa kamu tidak lagi dari keluarga Ye. Kamu hebat. Maksudku, Tuan Ye berkata bahwa Yemo bukan lagi bagian dari keluarga Ye. Sedangkan untuk pernikahan, aku tidak tahu. Aku dengar dia pergi ke Universitas Ninghai. Kamu dapat berbicara dengannya di Ninghai. Keluarga Ning sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, Yemo, apakah orang-orang dari keluarga Ning datang mencarimu? Ku dengar keluarga Song mengirim orang ke keluarga Ning dan ingin menikahkan Ning Qingsui dengan Song Shouwen. Hehe, kamu tidak akan bisa membayangkan apa yang dikatakan tunanganmu. Berbicara sampai situ, Wang Ying memandang Yemo dengan ekspresi wajah yang puas, dia ingin tahu reaksi Yemo. Yemo menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan terhadap Ning Qingsui, meskipun dia mungkin wanita tercantik di ibu kota dan juga tunangannya, dia bukan lagi Yemo yang dulu, juga bukan keturunan langsung keluarga Ye.
Sikap Ning Qingsui tidak ada hubungannya dengan dia dan dapat menikahi siapapun yang dia mau, dia sama sekali tidak peduli. Selain itu, seberapapun cantiknya Ning Qingsui, dapatkah dia lebih cantik daripada gurunya? Sebelumnya, EQ-nya terlalu rendah. Gurunya baik padanya, dan dia pikir itu tanda kepedulian terhadapnya, tetapi setelah mengalami hidup dan mati, jika dia masih tidak bisa memahami perasaan gurunya padanya, maka dia harus pergi dan mati lagi. Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu apakah Luo Ying juga bereinkarnasi seperti dia. Jangan lupa subscribe channel Manga Bansar. Memikirkan ini, Yemo merasa bingung. Melihat keadaan Yemo, Wang Ying pikir dia enggan melepaskan Ning Qingsui atau masih bermasalah dengan pengasingannya. Dia buru-buru menambahkan, Yemo, meskipun Ning Qingsui cantik, dia dari keluarga Ning, tapi kamu bukan lagi tuan muda keluarga Ye, jadi. Tentu saja, Yemo mengerti maksud Wang Ying dan tersenyum acuh lalu berkata, Ning Qingsui. Oh, aku sudah melupakannya, dia mengatakan yang sebenarnya, dia sama sekali tidak bisa mengingat Ning Qingsui. Berbicara tentang kesan, dia mungkin memiliki pendapat yang lebih baik terhadap Wang Ying. Wang Ying memutar matanya, tetapi dia terus berbicara, jika kamu berkata seperti ini, Ning Qingsui akan terluka. Apakah kamu tahu siapa yang paling ditertawakan di ibu kota? Itu dia. Yemo terkejut dan heran, kenapa malah dia yang ditertawakan? Dia impoten dan diusir dari keluarga Ye, dan jika keluarga Ning mengumumkan bahwa mereka memutuskan pertunangan, semuanya akan baik-baik saja. Mungkinkah orang yang tidak punya apa-apa seperti dia berani meminta pernikahan? Wang Ying tidak menunggu jawabannya dan melanjutkan, ketika keluarga Song melamar Ning Qingsui, dia mengumumkan di depan umum, aku sudah menjadi milik Yemo dan tidak akan menikah dengan orang lain, kecuali. Tetapi dia hanya mengatakan, kecuali, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak tahu apa maksud dari perkataannya, tetapi setelah kata-katanya keluar, dikatakan bahwa ayahnya sangat marah hingga dia mengurungnya. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Karena dia mengatakan ini, orang-orang di seluruh ibu kota menertawakannya. Meskipun semua orang tahu dia menggunakanmu sebagai alasan untuk menolak pernikahan. Apakah kamu tahu apa yang orang katakan tentangmu? Mereka semua mengatakan bahwa karena dia belum pernah merasakan pria, dia tidak tahu apa itu impotensi, jadi ketika dia tahu tentang itu. Oh, tunggu, maaf, kata-kataku tidak ditujukan padamu. Itu orang lain yang mengatakan, pada saat itu, Wang Ying akhirnya menyadari orang yang dia bicarakan tepat berada di depannya. Saat itu, dia pikir sangat mungkin Yemo melepas celananya untuk memeriksa itunya. Di sisi lain, Yemo hanya berpikir bahwa Wang Ying ini benar-benar belum dewasa, menumpahkan kacang tanpa mempertimbangkan dampak dari perkataannya. Untungnya sekarang, dia tidak merasakan apa-apa karena dia sama sekali tidak berdaya. Selama dia mencapai pengumpulan Qi tahap ketiga, meridiannya yang terhalang akan terbuka dengan sendirinya. Meskipun sangat sulit untuk mencapai tahap ketiga, masih ada harapan baginya. Adapun Ning Qingsui, tentu saja, dia tidak akan menganggap serius kata-katanya. Meskipun Yemo belum melihatnya, dengan gelar wanita tercantik di ibu kota, dia harusnya menakjubkan.
Dia mungkin tidak menyukai Song Showen dan karenanya menggunakan Ye Mo sebagai tameng. Namun, yang tidak dia mengerti adalah mengapa mengumumkannya ke publik. Bukankah akan baik-baik saja jika hanya menceritakannya kepada keluarga Song? Tapi kemudian, Ye Mo langsung mengerti. Saat ini, Ning Qingsui tidak ingin bertunangan dengan siapapun, oleh sebab itu, dia mengatakan itu kepada publik. Bukan karena dia tidak mau menikahi orang lain selain Ye Mo, kata-katanya, kecuali. Berarti, kecuali dia ingin menikahi seseorang. Wanita itu cerdas. Dan ini untukmu. Wang Ying mengeluarkan sebuah amplop dan memberikannya kepada Ye Mo. Ye Mo membuka amplop dan menemukan setumpuk uang di dalamnya. Dia memandang Wang Ying dengan heran, dia bahkan tidak memintanya, dan dia begitu murah hatinya dalam memberi. Ini dari adikmu Ye Zifeng. Dia berkata orang lain yang memintanya untuk memberikan ini padamu tetapi tidak mengatakan siapa. Aku pikir itu mungkin dirinya sendiri. Kata-kata Wang Ying mengingatkan Ye Mo tentang keberadaan adik laki-lakinya. Tampaknya Ye Ling tidak pernah merasa bahagia dengannya, tetapi adik laki-lakinya, Ye Zifeng, sebenarnya baik padanya. Dia sekarang membutuhkan uang ini dan tidak bisa menolaknya, dia akan membayarnya kembali di masa depan.